apa ya, pesannya yang ingin menyampaikan kepada masyarakat di Bondowoso baik pemerintah atau elemen lainnya untuk membangun kesadaran ya bahwa ayo Megalitik kita ini dijaga bersama-sama. ayo gitu ya. kita jaga megalitik ini, tidak apa ya, tidak untuk nyindir, tidak untuk apa, tapi ya memang misi kita itu ayo kita mengeksplorasi bahwa ini loh, kita punya ini, kita punya sesuatu yang kaya gitu, kita punya fundament yang mesti kita angkat bareng-bareng, kita jaga bareng-bareng gitu. Dan tentu juga kita perlu menyelipi ruang-ruang kreativitas, publikasi dan lain sebagainya, sehingga energi itu kita terus bangun secara kolektif dan bareng-bareng itu tadi. Nah, itu menariknya saudara. Jadi mulai dari Gus Dur dan Durian, kemudian megalitik, dan kemudian Mas Afif ini konsistensinya selama 3 tahun itu lalu melahirkan suatu gerakan baru yang mungkin saya bilang bisa dikatakan ini adalah dampak positifnya atau buah yang sudah bisa dipetik gitu ya. Tapi kita harus tahu sendiri dari orangnya langsung. Beliau adalah founder dari Yayasan Nyai Surti di Desa Mas Kuning, Kecamatan Bujer. Lalu megalit, Gus Durian itu menjadi suatu gerakan dasar yang kemudian Nyai Surti itu terpanggil untuk menulis atau kemudian menggerakkan pemuda sekitar bahkan Bondowoso gitu. Nyai Surti itu ada sekapur sirihnya nggak? Ada apa namanya ya? Mungkin bisa dikatakan latar belakangnya untuk gerakan itu ada gitu. Geliat itu kemudian bisa sampai saat ini sudah banyak dikenal gitu Mas. Jadi saya itu Mas Dan, saya adalah apa ya, orang yang hampir tumbuh di apa ya, tumbuh lepas di lapangan, mulai dari senang berorganisasi, senang berkomunitas, senang melakukan inovasi-inovasi untuk apa ya, saling memberi inspirasi ke teman-teman ya, salah satunya di Gus Durian, di komunitas-komunitas megalitik. Ya, berarti Nyai Surti ya, Padepokan Nyai Surti ya Mas Afif. Kalau saya menganggap dari nama itu, persepsi saya malah ini seorang nyai disurtikan atau surti dinyaikan gitu. Karena di mana di buku ataupun dimanapun saya baca itu masih tidak mengenal apa itu, siapa itu Nyai Surti. Apa Nyai disurtikan dan lain-lain. Dah bang, gimana sih ini ya? Jadi gini ya Pak, Padepokan Nyai Surti itu sebetulnya ya wahana tempat ya. Wahana tempat. Jadi tempat yang saya punya, kalau orang menyebutnya itu pekarangan ya, saya punya pekarangan yang kemudian saya kemas menjadi suatu wahana belajar kebudayaan. Berarti lebih ke literasi gitu ya? Lebih ke literasi. Nah, penekanan saya memang lebih kepada literasi kebudayaannya. Selebihnya mengenai visual-visual kebudayaan, tentu yang terdekat dengan kita. Utamanya itu tadi, megalitik menjadi satu tagline utama kita. Jadi, kenapa kemudian saya namai Padepokan Nyai Surti? Ya, saya senang nulis, Mas Dani. Jadi saya senang nulis, aktivitas keseharian memang lebih kepada kepenulisan. Dan saya adalah seorang penulis lepas. Saya penulis lepas, saya sublimasi tulisan-tulisan saya itu lewat 9 nilai Gus Dur. Nah, itu kemudian saya eratkan dengan potensi yang ada di Bondowoso, yaitu megalitik, termasuk tradisi kearifan lokal lainnya. Akhirnya saya munculkan literasi. Nah, secara umum Padepokan Nyai Surti itu adalah wahana bagi masyarakat dan anak muda untuk mengeksplorasi ide-idenya. Tentunya dengan tagline yang kita pakai yaitu Bondowoso Bumi Megalitik. Nah, selebihnya saya memang membangun literasi lewat taman baca, lewat pelestarian tradisional, lewat pelestarian kuliner tradisional, dan beberapa aktivitas-aktivitas masyarakat di sekitar Padepokan yang memang saya tidak ingin merubah sedikit pun, bahwa beginilah adanya masyarakat desa gitu. Dan bagi saya ini perlu dieksplorasi kearifan lokalnya gitu ya. Kearifan berarti lokalnya, bisa dikatakan bahwa dari pergerakan awal mulai dari Gus Durian, Megalitik hingga terbentuknya Nyai Surti itu ada benang merahnya.
saling berkesinambungan begitu ya. Tapi Betul. yang menurut saya menarik, Nyai Surti itu adalah siapa Mas Afif? Sosok seorang pahlawan kah atau sosok seorang orang yang berjasa di Kabupaten Bondowoso ataupun apa itu Nyai Surti? Jadi Nyai Surti itu tokoh fiksi ya, yang dalam Fiksi berarti ya? tulisan-tulisan saya selalu saya hadirkan sebagai instrumen untuk memarahi saya. Tentu substansi-substansi yang ditekankan oleh Nyai Surti dalam tulisan saya itu sosok yang selalu memarah-marahi saya. Jadi model tulisan saya itu dialogis, yang Nyai Surti itu selalu memarahi saya bahwa saya ini dalam beragama dan berbudaya ini tidak integratif, tidak menyatu. Dan di berbagai tulisan saya itu banyak kritik juga sebetulnya, bahwa tidak jarang hari ini kan kebudayaan sering dibenturkan dengan agama. Nah, sehingga munculnya Padepokan Nyai Surti ini adalah dari suatu sosok sublimasi nilai dari 9 nilai Gus Dur yang saya fiksikan sebagai sosok perempuan Nyai, saya namai Nyai Surti itu tadi, untuk turut serta mengkampanyekan dan memarahi kita semua bahwa mestinya agama itu kawin dengan kebudayaan, artinya harus integral, bahwa budayalah yang menguatkan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Maka inilah yang kemudian menjadi suatu yang unik bagi keberagaman atau keberagamaan yang ada di bumi Nusantara Indonesia yang kita cintai ini. Berarti Nyai Surti adalah sosok fiksi yang kemudian ditulis oleh Mas Afif yang menjadi sosok yang memarah-marahi jika ini melenceng, bahwa Nyai Surtilah yang harus di dalam tulisan itu yang memarahi kemelencengan itu tadi gitu ya. Misalnya budaya ditinggalkan, kemudian agama dikaitkan dengan budaya, ada konflik antara budaya dan agama yang tidak kunjung reda, misalnya begitu ya. Luar biasa ini saudara ya. Nyai Surti menjadikan suatu tokoh fiksi. Lalu kemudian Nyai Surti ini, di Padepokan Nyai Surti ini ada apa saja gitu. Kegiatan yang tadi saya menarik bahwa tidak menghilangkan nilai-nilai kearifan lokal, kemudian adanya masyarakat ya begini, kemudian kebudayaan begini, kemudian dikemas di Padepokan itu ada apa saja di sana. Tadi literasi, kemudian ada apa lagi? Di Padepokan Nyai Surti itu sekali lagi memang fundamennya adalah kearifan lokal ya. Tentunya payungnya adalah keagamaan dan kebudayaan. Selebihnya kita klasterkan di berbagai klaster ya, salah satunya ya penguatan literasi dalam bentuk kegiatan tematik sebetulnya, tetapi yang rutin di Padepokan itu adalah aktivitas masyarakat, yaitu nyekar makam. Nyekar makam itu setiap malam Jumat, dan itu anak muda dan masyarakat. Nah, ini memang tidak kita bikin atau buat-buat. Memang sudah ada. Memang sebelumnya. sudah alami. Kita turut serta sebagai anak muda untuk ya itu tadi, melestarikan, menjaga dan mengenali apa sih sebetulnya makna daripada aktivitas masyarakat dan leluhur kita ini. Nah, jadi kita sebenarnya menjaga itu. Terus yang selanjutnya ya kita lebih kepada diskusi-diskusi tematik, utamanya di perihal kebudayaan ya. Selebihnya ya kita juga menyiapkan soft skill di anak-anak muda untuk turut serta menginovasi, menginovasikan. Dengan soft skill itu tadi kita bisa mengintegrasikan kearifan lokal dengan pola-pola kampanye hari ini, karena kita tidak bisa memungkiri hari ini kan zaman gadget ya, zaman digital, sehingga itulah yang kemudian ruang yang bisa kita manfaatkan untuk turut mengkampanyekan kearifan lokal kita. Akhirnya publik, utamanya anak muda, boleh jadi memiliki kesadaran untuk untuk juga tergerak, untuk juga turut serta mengkampanyekan nilai-nilai itu. Selebihnya kita ngalir, tetapi fundamennya terletak pada kearifan lokal dan kebudayaan itu tadi. Termasuk kayak permainan tradisional, itu juga ingin kita eksplorasi. Minimal generasi yang hari ini itu mengenali permainan tradisional dan melestarikannya. Selebihnya selanjutnya kita juga akan bergerak dan itu mengkampanyekan kuliner atau jajanan-jajanan tradisional yang memang
menjadi suatu kearifan mendasar dan kuat dimiliki oleh leluhur dan nenek moyang kita. Ya. Tentunya itu. Berarti ada kesinambungan antara kearifan lokal itu, kemudian menggali potensi budaya orang-orang masa lalu, leluhur kita yang tidak boleh kita tinggalkan, dan kemudian anak-anak muda ini yang menarik juga, ada skill, soft skill tadi. Berarti ada inovasi dong ya. Ada inovasi yang muncul dari sumber dari budaya tadi, dikemas lagi, ditransformasikan ke zaman kekinian, sehingga mudah diterima oleh kalangan masyarakat, utamanya pemuda. Luar biasa saudara ya, ini sekali lagi adalah sosok yang fenomenal sekali di Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan Nyai Surti ini, padepokan Nyai Surti ini akan tetap ada dan bisa mewarnai dunia kebudayaan di Kabupaten Bondowoso. Dan ini saudara merupakan sesi yang pertama di bincang-bincang kita bersama dengan founder Padepokan Nyai Surti, dan kami harap kami bisa diterima di sana nanti di sesi selanjutnya untuk melihat secara langsung apa yang menjadi kegiatan-kegiatan di sana. Itu ya Mas Afif. Dan kita juga ingin tahu harapan ke depan dan pesan-pesan mungkin dari sosok tokoh kebudayaan di Bondowoso ini, Mas Afif, menyampaikan kepada halayak, baik itu generasi muda, harapannya apa untuk kita, yaitu tadi, merangkul bersama-sama secara kolektif melestarikan budaya. Jadi harapannya pertama perlu kita ketahui bahwa Indonesia secara umum ini adalah negara yang berbudaya, termasuk negara yang beragama. Secara spesifik Bondowoso adalah daerah yang sangat sudah beradab ya, pada masanya dibuktikan dengan megalitik itu tadi. Maka pertama yang perlu disadari oleh kita semua bahwa kabupaten yang kita cintai ini sangat penuh dengan kebudayaan dan tinggalan-tinggalan bersejarah. Itu pertama. Nah, selanjutnya saya berharap seluruh elemen anak muda, utamanya masyarakat secara umum, peduli atas ini, sadar atas ini, untuk terus mengkampanyekan, untuk terus mengajak dan merefleksikan kepada sekitar terdekat kita untuk menyampaikan bahwa ya kita adalah masyarakat yang beradab, kita harus bangga atas ini semua, bahwa peradaban yang hari ini menjadi suatu peradaban yang unik, yakni anak-anak muda sudah mulai dekat dengan gadget. Ayo kita lakukan pendekatan-pendekatan lewat upaya-upaya kreatif, upaya-upaya pendekatan yang bisa diterima oleh mereka, dan ini adalah PR kita semua ya. Tanpa harus saling menjustis siapa yang berperan, mari kita sadari bersama-sama, mari kita bergerak bersama-sama, dan kita harus satukan frame, satukan misi, bahwa sekali lagi Bondowoso adalah bumi megalitik, bahwa Bondowoso adalah suatu titik peradaban, dan Bondowoso sangat penuh dengan kekayaan. Dan paling terakhir, konsep yang sering saya pakai adalah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahduh bil jadidil aslah. Kita harus menjaga tradisi lama yang sangat relevan seperti megalitik, dan kita harus mengambil sesuatu yang baru atau inovasi-inovasi dalam melakukan suatu kampanye lewat digital, lewat pagelaran-pagelaran atau aktivitas-aktivitas kegiatan yang bisa diterima oleh setiap kalangan. Nah, itu sih Mas bagi saya harapan. Ya, mudah-mudahan harapan pesan yang sudah disampaikan bisa menjadikan suatu influence kepada kita bersama. Lalu kemudian kita satukan frame tadi untuk melestarikan kebudayaan di Bondowoso. Ya, kita doakan bersama kita semuanya, utamanya Mas Afif, bisa dipanjangkan usia, panjang umur, kemudian murah rezeki, dan kita senantiasa bisa selalu punya amunisi untuk menggerakkan kebudayaan di Kabupaten Bondowoso. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Afif sudah berkenan hadir di channel kami di Ngos-ngosan ini, ngobrol sambil ngopi santai, dan kemudian kami harap nanti bisa bertemu kembali di sesi berikutnya. Demikian saudara, sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.